Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Pak Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI Pak Edi Martono, Bapak Ibu Pimpinan Pengurus tadi cukup menggembirakan. Ketersediaan sawit atau minyak ya tadi cukup aman, setidaknya buat goreng kacang Pak ya. Kacang lebaran, karena kebiasaan kami ya di masyarakat Betawi, karena saya orang Jakarta 24 karat gitu ya. Jadi kebiasaannya tuh goreng-goreng gitu kan. Tadi seperti yang disampaikan, aman, tenang aja. Tapi kita harus tetap menggenjot gitu kan produktivitas. Saya dengar tadi. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah berpikir siang ya dan malam untuk itu. Bagaimana agama ini, bagaimana Islam meninjau tentang kemaslahatan. Yang pertama, Allah mengatakan di Quran surat 2 ayat 30, Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah pilih kita manusia, Pak. Bukannya bangsa jin, bukannya malaikat, untuk memakmurkan dan mengelola bumi ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 30, posisi kiri paling atas. Kata Allah, yang dipilih itu adalah manusia, bukan malaikat. Ya kalau malaikat nanti nggak ada produktivitas tadi, penggenjotan apa? Angka ya. Untuk ketersediaan minyak misalkan gitu. Yang kedua, kenapa tidak jin? Ya jin pada umumnya dia adalah merusak gitu ya. Jin itu merusak. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia sebagai pengelola tatanan bumi ini, malaikat sempat tanya, apakah kau akan ciptakan sosok yang akan merusak bumi ini? Itu kata malaikat, menginterupsi apa yang Allah presentasikan. Maka Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Jadi intinya adalah bersyukur kita yang dipilih, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Juga yang kedua, kalau yang dipilih bangsa jin dan malaikat untuk mengelola, bagaimana cara meninjau lokasinya, Pak? Saya juga bingung. Bagaimana cara panennya? Karena yang satu alam yang tak berwujud, artinya alam yang adalah gaib, sementara sawit itu adalah benda yang wujud. Ya kan? Ini yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, sawit itu sama seperti, luruskan Pak, maaf ini, orang-orang GAPKI semua kan ya. Luruskan kalau saya keliru. Sawit itu hampir sama dia, satu rumpun dengan kurma. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah bisa dilantik saya jadi anggota Pak. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 perkara, ada 7 hal yang apabila kita manusia hidup di dunia ini, satu waktu akan menemui kematian. Dan jangankan kita ngurusin sawit lagi, untuk kedip aja nggak bisa, Pak. Kebayang nggak kalau sudah meninggal, terus kita dalam keadaan sudah meninggal gini bisa berkedip mata kita? Kebayang apa yang terjadi kepada orang yang mau memandikan jenazah kita? Kabur, Pak, ya kan? Lantas gimana dengan kalau seandainya kata Rasulullah sudah meninggal, tapi pasif income masih kita dapat, aliran pahala masih kita peroleh. Salah satu dari 7 hal itu, saya nggak bisa membahas 7-7-nya Pak, karena waktunya mepet ini. Kecuali Bapak sepakat untuk menunda waktu buka sampai Isya. Enggak, Bapak aja, saya aja yang minum nanti sendiri. Izin Pak, saya canda. Kata Rasulullah dari 7 poin itu ada terselip satu, au gharasa nakhlan. Beliau mengatakan satu di antara mereka yang akan tetap mendapatkan aliran pahala terus-menerus setelah dia meninggal dunia adalah yang pernah menanam kurma. Maka tadi saya katakan dia hampir satu rumpun gitu ya, sawit, kelapa gitu ya, kemudian juga kurma. Hampir sama satu rumpun. Nyaris tidak terbuang satu pun dari pohon ini. Hampir semuanya bisa termanfaatkan. Dan usianya, izin Pak kalau boleh bertanya, satu pohon sawit itu bertahan bisa berapa puluh tahun Pak? 25 tahun. Kurma bisa sampai 90 tahun Pak. Artinya gini, kebermanfaatan yang diberikan oleh sawit sampai 25 tahun itu adalah angka yang luar biasa. Mungkin dulu kalau kita bicara tentang umur kita 25 tahun, ya ada sih di antara kita yang sudah memberikan kontribusinya untuk negara, tapi masih kebanyakan yang kadang-kadang luntang-lantung nggak jelas, tangkrang-tongkrong yang nggak jelas, di sini nongkrong, di sana juga nongkrong, gitu kan? Tapi sawit 25 tahun berkarya untuk bangsa.
Sawit 25 tahun memberikan manfaat untuk banyak orang. Sawit 25 tahun bisa menghidupkan orang mungkin dari lapisan paling kecil. Tadi dari Asosiasi Petani saya dengar yang terakhir ya Pak ya. Dari orang-orang yang paling kecil yang mungkin memikirkan nanti harga pupuk berapa, ya kan gitu ya, harga nilai jual berapa, sampai yang mengurus di tingkat pusat. Itu sawit bisa memberikan manfaat kepada mereka semua. Nah maka dari itu, jadilah seperti yang dikatakan oleh Allah tadi di Quran surat 2 ayat 30, pengelola bumi yang baik, menata dengan baik, ya kemudian juga memikirkan jangka panjangnya. Yang kedua juga, jadilah seperti pohon kurma tadi yang terus memberikan manfaat sepanjang waktu dia masih hidup. Sepanjang waktu dia masih bermanfaat dan masih hidup, pasti dia akan berikan maslahat dan manfaat kepada banyak umat. Terakhir Pak, ini kayak sudah terdengar suara azan, sayup-sayup ya. Entah ini azan beneran atau itu aplikasi, saya nggak tahu. Ya, saya ingin kasih dua aja Pak. Ya, ada dua pantun lah begitu dari saya. Yang pertama adalah pergi belanja ke Ciawi, nyuci beras kudu diaronin. Bye-bye sama anak Betawi. Kalau udah kenal suka ngangenin. Yang pertama itu Pak. Yang kedua untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tidak ada yang jomblo di sini. Hidup hampa tanpa kekasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pimpin doa kali ya untuk baca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Caring to love each other.